الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول إلا بالله العلي اللهم يا رب هذه صل قائم صل محمد رسول الشرف إنك الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر أبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخسر المشركون والكافرون في الدنيا والآخرة واعلموا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله
يكفر ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya kewajiban bagi insan, annas, manusia, kita sebagai hamba Allah adalah pertama kali untuk kenal kepada Allah. Untuk kenal kepada Allah dengan yakin yang betul. Tidak ada syak, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakin 100%, bahkan bisa 1.000.000% yakin kepada Allah, la ilaha illallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Tuhan hayyul qayyum, yang hidup, qayyum selama-lamanya. Qayyum berdiri sendiri. Tidak ada bantuan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin kepada Allah 100%. Allah menciptakan kita baik dengan asbab adanya orang tua kita, ada ibu bapak, ada suami istri. Tetapi Allah dengan berkuasa, walaupun dengan asbab adanya pernikahan, dengan kehendak Allah di antara mereka ada yang punya anak. Dengan kudrah Allah, iradah Allah, di antara mereka ada yang punya anak kembar. Dengan asbab pernikahan di antara mereka bahkan tidak ada yang punya anak, namanya mandu. Sehingga Allah firmankan, lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah berikan anak laki-laki bagi Allah kehendaki. Allah berikan anak kembar laki dan perempuan bagi Allah yang kehendaki, atau laki-laki perempuan-perempuan yang kembar dengan Allah yang Allah kehendaki, kekuasaan Allah. Bahkan dengan kudrah Allah, iradah Allah, Allah berikan tidak punya anak walaupun menikah. Faraitum ma tumnun A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Wahai manusia, apakah kalian memperhatikan kepada mani yang kalian pancarkan kepada istri kalian, pasangan kalian? Apakah kalian menciptakannya Allah atau kami yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakin Allah menciptakan kita adalah, ingat, dengan perantara. Dengan ada bapak dan ibu, suami istri. Tapi kita harus yakin juga Allah menciptakan manusia ada bapak, tidak ada ibu. La ilaha illallah. Ini keyakinan ini harus wujud dalam hati kita. Bahkan Allah menciptakan manusia ada bapak, ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Sebagaimana ciptakan Adam alaihissalam, sebagaimana ciptakan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada bapak, ada ibu. Siti Hawa alaihissalam ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Adam ciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dari mana? At-turab, tanah. Inilah makna kalimat tauhid, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Setelah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, yakin yang benar, harus cara yang benar. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan bisa ikut Rasulullah kecuali kita punya beberapa sifat, salah satunya yang terbesar. Pertama, kalau kita akan bisa ikut Rasulullah, mudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus punya 3 sifat, salah satunya. Salah satu yang terbesar. Pertama, kita punya sifat ikhlas, beramal mencari ridha Allah. Beramal mencari ridha Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberi kabar gembira
kepada kita tentang fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan. Sebagaimana keutamaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada namanya malam 1000 bulan. Hadis yang sahih sangat banyak. Rasulullah sabdakan di bulan Ramadan ada malam 1000 bulan. Bahkan lebih baik dapat 1000 bulan. Kurang lebih 80 tahun lebih. Kalau kita dapat bulan tersebut, Lailatul Qadar tersebut, maka kita sama saja kita beribadah 80 tahun lebih. Ada keutamaan. Karena dalam keutamaan tersebut datang keikhlasan. Ulama mengatakan ikhlas pertama adalah adanya ihtisab, membayangkan janji-janji Allah. Ikhlas yang tingkatan yang selanjutnya adalah walaupun ada janji Allah, tetap beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ada sifat mencari ridha Allah, ikhlas beramal karena Allah. Kedua, harus cinta akhirat. Tidak cinta dunia. Tandanya apa? Menginfakkan dirinya, hartanya, jiwanya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat dirinya, hartanya, waktunya untuk apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengamalkan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, baik hartanya, waktunya, bahkan dirinya. Lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Kemudian sifat yang ketiga adalah ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. 3 sifat ini kalau kita punya dalam diri kita, amal kita, maka kita akan mudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ridha Allah. Yang kedua, cinta akhirat, tidak cinta dunia. Terakhir, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, orang munafik tidak akan bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, la yadhkurullaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit. Maka pentingnya kita berzikir kepada Allah di mana saja, dengan mengamalkan doa dan masnunah, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Rasul sabdakan, apalagi bulan Ramadan, lipat gandakan pahalanya. La tada'qiratul Quran min kulli hal. Jangan kalian tinggalkan baca Al-Quran setiap keadaan. Mengamalkan doa dan masnunah, berzikir senantiasa. Ya, semakin banyak berzikir, semakin kita akan senyum, bahagia di akhirat. Semakin kita lalai, akan sengsara di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, kemudian bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cara kita menjaga sholat. Bagaimana caranya? Dengan cara berjamaah istiqomah sampai mati. Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah kecuali uzur. Bahkan ketika Rasul uzur, tetap sholat berjamaah, dipapah oleh sahabat. Menandakan sebagian ulama, bahkan sebagian besar, jalan takwa, jalan-jalannya hidayah, salat berjamaah hukumnya kewajiban. Tetapi sebagian ulama menjadikan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena dengan cara menjaga salat berjamaah itu menjadi asbab hidayah. Jalan-jalannya hidayah menjaga salat berjamaah. Dengan cara salat berjamaah itu menjadikan kita husnul khatimah. Orang terdahulu tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah, bahkan tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, ketika imam takbir, dia sudah di belakang. Berapa tahun? 50 tahun, 40 tahun. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari saja bersama takbir ula bersama imam, maka Allah beri dia 2 kebebasan. Masuk surga, bebas dari neraka, dan bebas dari sifat munafik. Kunci surga salah satunya menjaga sholat berjamaah 40 hari saja bersama imam, tidak tertinggal takbiratul ula. Ketika imam Allahu Akbar, maka kita mengucapkan Allahu Akbar di belakang. Itu namanya mendapatkan takbiratul ula. Jelas hadisnya, man sallalillah arba'ina yawman fi jamaah yudrik takbiratul ula kutiba bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kemudian setelah kita menjaga sholat berjamaah sungguh-sungguh, kemudian kita menuntut ilmu, bertanya kepada alim ulama.
Sebaik ilmu adalah ilmu keadaan. Contoh, besok Ramadan, maka bertanya kepada yang alim ulama, Syekh, Tuan Guru, Pak Kiai, ajengan, saya mau belajar fikih tentang Ramadan. Mana yang sunah-sunahnya, mana yang membatalkan, mana yang memakruhkan. Wajib bagi kita menuntut ilmu. Jelas hadisnya, Rasul sabdakan, "Man talabul ilm fardhah ala kulli muslimin wal muslimah." Nuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Maka kita sholat 40 tahun, 60 tahun, kalau sholat tanpa ilmu tidak sah. Kalau tidak sah, tidak akan diterima. Diterima akan diterima oleh Allah, syaratnya sah. Syaratnya sah, belajar kepada alim ulama, itu namanya ilmu hal, ilmu keadaan. Pengen umrah, pengen nikah, bertanya kepada syekh, pada ulama, syekh, ulama, tuan guru, Pak Kiai, saya mau nikah, bagaimana nikah yang baik? Nah, terutama khususnya Ramadan. Kita belajar bertanya, minimal bertanya. Itu namanya ilmu hal, ilmu keadaan. Karena kita sebagai orang awam nggak harus belajar ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu dan sebagainya, ilmu tafsir, ilmu imla, ilmu tajwid dan sebagainya, qiraatus sab'ah dan sebagainya. Susah. Cukup kita bertanya kepada alim ulama tentang ilmu hal, ilmu keadaan kita. Ya. Maka hadirin rahmatullah, tidak cukup berzikir, tidak cukup hanya berilmu, tetapi harus dilandasi dengan berzikir. Orang berilmu tanpa berzikir akan sombong. Berilmu, ilmunya banyak, tetapi tidak berzikir kepada Allah, sombong. Orang berzikir tanpa ilmu akan sesat. Sibuk dengan berzikirnya, tetapi tidak tahu ilmu. Tidak tahu ilmu apa perintah Allah dalam keadaan tersebut yang Allah cintai, dalam keadaan dia berzikir. Ketika azan dikumandangkan, maka berzikirnya ditangguhkan untuk sholat berjamaah. Itu namanya ilmu dan zikir. Kemudian setelah itu, setelah berilmu dan berzikir, maka kita pentingkan juga adalah bagaimana kita berakhlak yang mulia. Orang yang akhlak buruk, sering menghina, mencaci, bahkan mengumpat, na'udzubillah, membunuh, dia akan menjadi orang bangkrut di akhirat. Orang rugi, orang bangkrut di akhirat. Kenapa? Walaupun amal-amalnya diterima, salatnya diterima, sedekahnya, hajinya, umrohnya, amal-amal sunnahnya diterima, wajib fardu diterima Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sering menggolimi orang lain, menghina, menggosipin, bahkan na'udzubillah, memukul, na'udzubillah, membunuh, menteror dan sebagainya. Maka amal-amal kebaikan puasa dia, salat dia diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi dia. Maka penting kita menjaga akhlak kepada manusia. Rasul sabdakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak akan bersyukur kepada Allah. Menjaga akhlak sangat penting. Karena Rasulullah SAW hanyalah diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa tuh akhlak? Minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Termasuk mengagetkan orang itu menyusahkan, tidak boleh, tidak berakhlak. Akhlak ada 3 kata ulama. Kebaikan kita balas dengan kebaikan. Kedua, kebaikan kita balas lebih dengan kebaikan lagi. Akhlak yang penting, akhlak azimah adalah keburukan kita balas dengan kebaikan. Ini sangat berat. Karena orang begini harus sabar. Orang sabar akan memiliki akhlak yang mulia. Sebagian Rasulullah SAW pernah dicekik karena utang Rasulullah kepada orang Yahudi. Rasul senyum. Pernah Rasul didudahi, Rasulullah senyum. Bahkan yang pembunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW, Wahsy bin Harb, tetap Rasulullah berakhlak mulia kepada Wahsy. Sehingga Rasulullah sabdakan, ulama mengatakan, orang yang membunuh, orang yang dibunuh masuk surga. Itulah Islam. Siapa yang membunuh Wahsy masuk Islam, masuk surga. Siapa yang dibunuh masuk surga? Hamzah, paman Rasulullah. Dengan apa? Akhlak. Bahkan Rasulullah akan membalas dendam kepada Wahsy, kepada orang kafir Quraisy. Tetapi turun ayat, kalau kamu membalas ya Rasulullah, wahai Muhammad, balas yang serupa. Kalau Wahsy membalas, Wahsy membalas dengan tombak, jangan lebih dari itu. Tetapi wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Sehingga Rasulullah SAW tidak membalas dendam. Bahkan dengan akhlak Rasulullah SAW,
Rasul sabdakan, ketika saya melihat Wahsy, tolong ditutup wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ketika saya tengok Wahsy wajahnya, saya teringat pembunuhan paman saya, Hamzah. Saya bersedih. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh, yang dibunuh masuk surga. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang bersabar. Ingat, orang sabar akan diberikan pahala tidak terputus-putus, sempurna, terus-menerus. Itu akhlak. Jangankan membunuh, tuan bapak-bapak, jangankan mencaci, persangkaan buruk saja kita sangat dilarang. Apalagi mencaci, gosip dan sebagainya. Maka ini adalah fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Apakah kita akan berakhlak atau tidak berakhlak? Kemudian setelah kita perbaiki akhlak kita perbaiki ikhlas kita. Caranya bagaimana? Beramal karena Allah. Beramal bukan karena riya. Beramal bukan karena sum'ah, ingin didengar orang lain. Beramal bukan karena ujub, ingin dibanggakan orang lain. Bukan. Ketika kita beramal, maka kita cek amal-amal kita. Sebelum kita beramal, kita banyak istighfar. Bahkan ulama mengatakan kita banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah beramal begitu juga. Ketika beramal begitu juga. Setelah beramal apalagi kita banyak mengucapkan istighfar dan banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Pentingnya ikhlas adalah istiqamah. Terakhir adalah bagaimana kita buat amal ma'ruf, buat mengajak kebaikan. Ya, dakwah, mengajak, tabligh, menyampaikan. Apa yang kita sampaikan? Apa yang kita sampaikan? Sampaikan kebaikan-kebaikan agama. Ajak istri kita tutup aurat, ajak anak kita untuk jaga sholatnya, belajar agama dan sebagainya. Ketika kita membuat amal ma'ruf dengan istiqamah, ketika kita buat amal ma'ruf, buat dakwah tabligh istiqamah, pasti dengan janji Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan, utus, tumbuhkan, wujudkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Walaupun sebelumnya adil, maka Allah ubah hati dia menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Kita tidak buat amal ma'ruf nahi munkar. Maka oleh karena itu, hadir rahimakumullah, kita buat istiqamah buat amal ma'ruf supaya apa? Datang keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ibadallah wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina qatina mashayikhina ulama'ina ulama'ina fi Indonesia jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.